Baik, kita review lagi analisa aliran daya. Tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi besar sudut tegangan pada setiap bus serta aliran daya aktif dan reaktif setiap saluran. Itu tujuan daripada kita melakukan studi aliran daya. Jadi dengan studi aliran daya kita dapat mendapatkan informasi besar tegangan dan sudut fase tegangan setiap bus serta aliran daya aktif dan reaktif di setiap saluran. Kemudian yang kedua adalah untuk mengetahui besar daya pembangkit yang sesuai dalam melayani beban suatu sistem tenaga ya. Jadi ada bus pembangkit yang dayanya itu harus dihitung melalui studi aliran daya, maka diketahui nanti berapa pembangkitnya. Pembangkit itu membangkitkan daya listrik. Kemudian secara umum manfaatnya lagi adalah untuk perencanaan dan pengembangan jaringan listrik, di mana studi aliran daya memberikan informasi tentang akibat dari penambahan beban baru, penambahan pembangkit baru, penambahan GI baru, penambahan saluran transmisi baru, interkoneksi, dan sistem lainnya ya. Jadi kalau ada penambahan beban baru, maka akan berubah parameter input bebannya ya. Daya aktif reaktif beban akan berubah. Maka perlu lagi studi aliran daya. Penambahan pembangkit baru. Tentu ini juga merubah topologi jaringan ya, di mana ada injeksi daya baru dari pembangkit baru yang ditambahkan. Biasanya penambahan pembangkit baru diikuti juga dengan penambahan saluran. Ya, sehingga berubah topologi jaringan, berubah admitansi busnya ya. Admitansi bus akan berubah kalau ada penambahan bus. Ada penambahan perubahan topologi jaringan. Kemudian berikutnya adalah penentuan pembebanan peralatan listrik seperti saluran transmisi, transformator pada kondisi sekarang maupun masa akan datang. Jadi masing-masing peralatan tersebut ya, transmisi itu punya kemampuan hantar daya listriknya atau kemampuan antar arusnya ya. Maka dengan perubahan-perubahan yang terjadi di sistem tenaga, kita perlu menghitung berapa dalam simulasi aliran daya yang mengalir pada setiap saluran, apakah melampaui kemampuan hantar dayanya atau tidak. Kalau melampaui tentu harus dilakukan manuver jaringan, penambahan saluran baru dan lain sebagainya, sehingga tidak menyebabkan overload yang akan, kalau terjadi overload ya pasti akan ada pemadaman dengan bekerjanya alat proteksi. Nah, jadi ini terus dipantau ya dengan studi aliran daya, baik kondisi existing sekarang maupun nanti ketika ada perubahan-perubahan. Karena pasti beban itu dinamis ya, terus berubah. Bisa jadi nanti akan ada industri baru yang dibangun ya, maka dia akan menjadi beban listrik ya, yang perlu disuplai daya listriknya. Ataupun mungkin ke depan akan ada pembangkit sendiri di sisi beban. Ada pembangkit renewable seperti tenaga surya, tenaga angin yang dibangun sendiri oleh beban ya, pusat-pusat beban industri. Ya, jadi itu juga menjadi perlu dilakukan simulasi lagi. Apakah seperti apa bentuk kondisi daya ya, aliran daya listrik di jaringan. Kemudian berikutnya yang sering juga digunakan, memberi data awal bagi perhitungan gangguan hubung singkat. Karena setelah aliran daya ini adalah basic dari studi, maka untuk studi lanjutannya hubung singkat kita perlu data awalnya dari hasil aliran daya. Koordinasi sistem proteksi juga perlu untuk menghitung besar arus yang mungkin mengalir ya dalam kondisi steady state pada setiap bagian dari sistem ya, yang akan diproteksi, sehingga bisa dilakukan setting bekerjanya alat proteksi ya. Jadi harus berdasarkan arus continue steady state yang maksimum yang mungkin ya mengalir pada saluran yang diproteksi. Dan juga untuk data awal studi harmonik, studi stabilitas sistem tenaga. Kemudian kita masuk ke sini data yang diperlukan dalam perhitungan. Nah, jadi di sini kan ada data
yang diperlukan, parameter besaran listrik apa yang perlu untuk perhitungan aliran daya. Pertama, data saluran, ada resistansi, reaktansi, dan suseptansinya, data rating dan impedansi transformator, serta setelan tap transformator. Jadi inilah data-data yang diperlukan untuk saluran. Untuk bus, data apa yang diperlukan? Data daya dan tegangan bus pembangkit, daya dan tegangan pembangkitan, daya beban, rating kapasitosan, dan lain-lain. Kemudian persyaratan yang dipenuhi dalam studi aliran daya, bahwa itu harus berlaku hubungan bahwa besar daya yang dibangkitkan harus sama dengan permintaan beban ditambah rugi-rugi. Jadi ini berlaku hukum kekekalan energi, jadi kita bisa pastikan di akhir perhitungan bahwa besar P generator yang membangkitkan daya listriknya harus sama dengan P load, ya, daya yang permintaan beban ditambah losses, rugi-rugi, ya. Kemudian tegangan, ya, tegangan juga kita pantau agar berada pada rentang 5 plus minus 5% atau 10%, ya. Kemudian pembangkit beroperasi pada batas daya aktif reaktif tertentu, ya. Kemudian saluran transmisi dan trafo tidak boleh ada yang overload, ya. Jadi ini yang kita pastikan kondisi normal studi aliran daya ini memenuhi kriteria ini. Nah, sekarang kita lanjutkan ke klasifikasi bus, ya. Bus dalam studi aliran daya dalam sistem tenaga listrik, ya, khususnya studi aliran daya terdiri dari slack bus atau swing bus atau bus berayun. Slack bus sering juga disebut dengan swing bus atau bus berayun atau bus referensi, ya. Besaran yang diketahui dari bus ini adalah tegangan, sudut tegangan, ya. Sudut tegangan, ya. Jadi dua, tegangan dan sudut tegangannya. Kemudian bus yang memiliki kapasitas pembangkit besar biasanya dipilih menjadi slack bus. Bus ini juga merupakan bus referensi dengan sudut tegangan 0, ya. Sehingga sudut tegangan bus yang lain mereverse kepada sudut tegangan bus referensi. Besaran yang dihitung pada bus slack bus ini adalah daya aktifnya dan daya reaktif. Dihitung terakhir setelah proses iterasi dan berfungsi untuk menampung rugi-rugi jaringan. Jadi cukup jelas, ya, pengertian slack bus, ya, dan dia hanya ada satu dalam satu sistem, ya. Umumnya seperti itu, ya. Ada metode baru yang slack bus ini dibuat beberapa buah, ya. Tapi secara umum aliran daya itu menggunakan sistem satu slack bus. Kemudian ada juga yang disebut dengan PV bus, bus pembangkit, ya. Bus pembangkit bisa disebut dengan bus kendali tegangan, ya, di mana tegangan pada bus ini dijaga konstan. Besaran yang diketahui adalah daya aktif P dan diatur melalui parameter penggerak mula dan magnitudo tegangan V yang dapat diatur melalui arus eksitasi generator, sehingga bus ini juga sering disebut PV bus, ya. Bus pembangkit atau PV bus. P dan V dijaga konstan. Besaran yang dihitung dari sini adalah berarti bisa besaran listrik lainnya. Jadi setiap bus itu selalu ada P, Q, tegangan, sudut tegangan, ya. Jadi setiap bus umumnya diketahui hanya dua parameter dan dua lainnya itu dihitung. Jadi kalau pada bus pembangkit diketahui adalah PV bus, dihitung adalah Q dan sudutnya, sudut tegangannya. Kalau slack bus tadi diketahui adalah tegangan, sudut tegangan, dihitung daya aktif, daya reaktifnya. Kemudian bus berikutnya PQ bus, ya, bus beban, ya. Jadi setiap bus yang tidak memiliki generator selain slack bus disebut dengan bus beban, ya. Bus beban, pada bus ini daya aktif, daya reaktif diketahui sehingga sering juga disebut bus PQ, ya. Daya aktif reaktif bernilai positif jika arah aliran daya keluar dari bus dan negatif jika masuk ke bus. Nah, jadi ini juga jadi perhatian, ya, arah aliran dayanya, ya. Besaran yang dihitung pada bus ini adalah tegangan dan sudut tegangan. Nah, jadi selalu seperti itu pasangannya.
Kalau diketahui PQ berarti besaran lain yang tidak diketahui adalah tegangan dan sudut tegangan. Jadi ini hanya ada 3 bus yang tidak susah menghafalnya. Jadi ini harus di luar kepala sebenarnya ini untuk studi aliran daya. Sehingga ringkasnya ya bisa kita lihat di tabel ini, di tabel ringkasan sebenarnya. Ini tipe busnya ada select bus, bus pembangkit, ada bus beban. Besaran yang diketahui di sini diketahui tegangan sudut tegangan, tegangan dengan daya aktif, daya reaktif. Kemudian parameter yang tidak diketahui tentu yang di luar ini ya. Kalau ini sudah dikasih tegangan sudut tegangan, berarti sisanya yang belum diketahui adalah P dan Q. Tegangan dengan P yang belum diketahui sudut tegangan dan Q. Ini P dengan Q yang belum diketahui besar tegangan dan sudut tegangannya ya. Nah ini slack bus hanya ada satu dalam sistem. Kemudian apa ciri dari bus pembangkit? Setiap bus yang ada generatornya. Kemudian ciri bus beban, setiap bus yang tidak ada generator. Oke, jadi sampai di sini harus paham betul tipe-tipe bus ya. Karena ini mempengaruhi nanti dalam perhitungan aliran daya. Ya, di keterangannya ini sudah cukup jelas. Kemudian kita masuk ke penyelesaiannya ya. Setelah diketahui parameter inputnya, kemudian juga tadi besaran yang penting lagi di sini adalah besaran data saluran dan bus ya. Bus yang tadi kita pelajari, sedangkan saluran ini sudah dipelajari sebelumnya ketika mencari matrik admitansi bus ya. Jadi ada resistansi, reaktansi ya, dan juga suseptansi ya. Untuk sistem jaringan transmisi panjang biasa tidak diabaikan suseptansi ya. Tapi untuk saluran distribusi sering suseptansi ini diabaikan. Kemudian persamaan aliran daya. Masuk ke persamaan umum aliran daya, kita langsung saja. Konsepnya seperti ini ya. Persamaan itu diperoleh dari hubungan bus I ini ada VI, kemudian ada arus injeksi ke bus, ada juga yang dikirim ke bus-bus lain, ini ke bus 1, bus 2, sampai bus N ya. Jadi studi aliran daya atau persamaan aliran daya harus berlaku umum ya. Jadi bentuk jaringannya nanti bebas ya, berbentuk grid atau loop ya, itu bisa kita lakukan studi aliran daya. Jadi tidak terbatas 3 bus, 4 bus ya, jadi sampai bus N. Maka persamaannya juga kita turunkan persamaan umum ya, yaitu berlaku hubungan arus I itu adalah sama dengan admitansi kali tegangan. Tegangannya atau kalau dari sini ke sini tegangan VI dikurang VN ya, dan seterusnya. Nah ini bisa diringkas, dikeluarkan admitansinya, diperoleh persamaan seperti ini. Kemudian dalam bentuk daya adalah ini ya. Dalam bentuk persamaan dayanya di sini dikeluarkan I, kemudian digabungkan dengan persamaan sebelumnya diperoleh persamaan 4,5. Inilah yang disebut dengan persamaan umum aliran daya. Ya, persamaan umum aliran daya. Nah, bagaimana menyelesaikan persamaan ini? Itu ada beberapa metode yang banyak digunakan, ya. Ada Gauss-Seidel, Newton-Raphson, fast decouple. Ya, ini sudah dipelajari apa bedanya Newton-Raphson dan fast decouple. Jadi metode yang umum digunakan adalah metode Newton-Raphson. Kemudian perbaikan atau penyederhanaan dari Newton-Raphson, maka ada metode lainnya yaitu metode fast decouple. Nah, ini yang akan kita pelajari di materi berikutnya ya. Materi berikutnya ini ada di sini. Ini kita ya, di sini metode Newton-Raphson ya. Oke, kita masuk sedikit ke metode Newton-Raphson. Nah, metode Newton-Raphson itu diterapkan untuk menyelesaikan persamaan 4,5 ya. Ditulis dalam bentuk polar seperti ini, bisa dibagi 2 bagian
real, bagian imajiner ya, bagian daya aktif, bagian daya reaktif. Ya. Nah, di mana ini aksitansinya dalam bentuk rektangular, kalau bentuk polar seperti ini ya. Bentuk polar ini bentuk rektangular. Jadi ada beberapa buku menggunakan persamaan rektangular berbentuk seperti ini, dan umumnya kebanyakan yang berbentuk polar yang seperti ini. Nah, proses iterasi menggunakan Newton-Raphson itu dimulai dari menentukan tebakan awal. Ya. Tebakan awal ini adalah tegangan dan sudut tegangan ya. Jadi variabel state variabelnya adalah tegangan dan sudut tegangan. Ini yang dicari nanti ya. Semua bus. Karena kalau sudut tegangan dan tegangan itu diketahui, impedansi diketahui, maka semua besaran listrik lainnya di sistem tenaga listrik itu bisa dihitung. Ya. Nah, jadi masalahnya sekarang kan ada tegangan dan sudut tegangan yang tidak diketahui. Nah, ini yang dihitung dengan studi aliran daya. Studi aliran daya adalah satu metode numerik ya, yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan aliran daya listrik secara iteratif. Nah, kita tahu kalau metode iteratif itu selalu perlu tebakan awal, nilai awal. Ya. Dari nilai awal itulah kita lakukan perhitungan, kemudian kita bandingkan dengan data-data yang diketahui. Apa data yang diketahui? Misalkan daya beban, daya aktif maupun reaktif beban itu diketahui. Nah, kita prediksi dengan menggunakan tebakan awal dari sudut tegangan dan pusaran tegangan ya. Nah, kalau masih besar selisihnya, berarti belum tepat tebakan kita, maka kita update. Nah, itu sebenarnya yang dilakukan dalam proses iterasi menggunakan metode Newton-Raphson. Baik, di sini setelah ditentukan tebakan awal, bus-bus yang belum diketahui ya, kecuali kalau slack bus diketahui deltanya itu adalah 0. Tegangannya misalkan 1 ya. Tapi bus-bus lain harus diasumsikan. Umumnya diasumsikan theta ini 0, tegangannya 1. Itu tebakan awal. Menggunakan nilai estimasi langkah 1 ini, maka bisa dihitung berapa daya aktif setiap bus dan daya reaktif setiap bus. Ini namanya PI cal ya, calculation. Jadi hasil perhitungan untuk iterasi ke 0 ya, untuk estimasi ke 0 ya, menggunakan persamaan 4.18/19 ini ya. Nah, dari persamaan ini dapat kita ketahui berapa P calculation, Q calculation. Kemudian dihitung mismatch. Mismatch itu adalah selisih dari nilai yang terjadwal, schedule ini. Schedule ini dikurang dengan yang dihitung, calculation. Schedule itu yang diketahui, karena ada beberapa bus diketahui. Bus apa saja yang diketahui? Bus beban dan bus pembangkit. Kalau P. Kalau Q hanya diketahui di bus beban. Nah, kalau ada 3 bus, P ini ada berapa? Kalau ada 1 pembangkit, berarti P ini ada 2, Q-nya hanya ada 1 di bus beban. Ya. Nanti kita lihat detailnya. Kemudian ini dibandingkan dengan epsilon atau mismatch-nya, ya. Dikenal dengan mismatch. Ya. Proses ini berlangsung terus nanti sampai mismatch-nya tercapai. Ya. Toleransinya ya, epsilonnya itu dicapai. Kemudian setelah dapat delta P, delta Q, kemudian juga ini adalah state variable yang dihitung, kita bentuk matriks Jacobian. Ya. Berbentuk sistem persamaan linear, makanya dijadikan seperti ini. Sebenarnya aliran daya itu persamaannya non linear, tapi dilinearkan seperti ini, turunkan ya. Jadi persamaan 4.22. Nah, kemudian persamaan inilah yang diselesaikan, dalam proses perhitungan aliran daya. Selesaikan nanti dengan melakukan inverse matriks Jacobian ya, untuk mendapatkan state variable ini. Nah, nanti ketika dapat delta theta I, delta tegangan, itu di langkah selanjutnya adalah mengupdate datanya. Delta baru, delta lama ditambah, theta lama ditambah
delta tetanya ya. Kemudian besar tegangan baru adalah besar tegangan awal ditambah dengan perubahan tegangannya ya. Nah, pakai rumus ini 4.23 dan 4.24. Kemudian diupdate. Nah, nilai update ini digunakan lagi di balik lagi ke langkah 1 sebagai tebakan yang baru ya. Atau iterasi berikutnya nilai delta dan theta itu digunakan untuk kembali menghitung P dan Q. Dan dapat lagi mismatch yang baru, masukkan lagi ke persamaan ini. Di sebelum masuk ke persamaan ini dibandingkan dulu mismatch-nya dengan epsilon. Kalau mismatch ini sudah sangat kecil, maka dia akan keluar dan nilai terakhir state variabelnya adalah menjadi nilai hasil studi aliran daya yang digunakan untuk proses perhitungan lanjutan. Oke, secara umum di sini ada flowchart-nya. Ya, flowchart-nya adalah seperti ini langkah-langkahnya. Set nilai awal tegangan, bentuk matrik admitasi bus. Ini masih berlaku sama antara Newton-Raphson dengan metode plastic couple nanti ya. Nah, di sini jadi perubahannya di sini nanti. Di sini proses iterasi itu mulai dari sini. Di mana ketika masuk ke proses iterasi, langkah yang dilakukan adalah menghitung mismatch-nya ya. Dan membandingkan mismatch apakah sudah kecil dari nilai yang ditentukan. Kalau dia keluar dari perhitungan ya. Lakukan proses selanjutnya. Kalau tidak, dia akan bentuk matrik Jacobian, selesaikan SPL. Umumnya di awal ini pasti tidak ya. Dia akan bentuk matrik Jacobian, selesaikan SPL, berarti di sini ada inverse matrik Jacobian, update delta tegangan, dan balik lagi ke hitung mismatch lagi. Kalau masih belum konvergen, lanjutkan proses perulangan. Kalau tidak, maka keluar dari proses perulangan, masuk ke perhitungan PQ slack bus dan Q PP bus. Dan hitung aliran daya, hitung losses ya. Nah, jadi kelihatan sebenarnya dari sini apa output dari studi aliran daya. Apa kira-kira outputnya? Ada yang tahu? Kalau dari flowchart ini, mega, kira-kira apa? Output dari studi aliran daya. Silakan Mega on-kan mic-nya. Kurang tahu Mega, Pak. Tahu yang lain coba. Karina. Ya, Pak. Apa output dari studi aliran daya kalau dilihat dari sini? Kalau dari flowchart-nya itu untuk menghitung aliran daya dan losses-nya, Pak. Oke ya, aliran daya dan losses ini satu hal, satu outputnya ya. Nah ini yang paling penting, makanya namanya kan studi aliran daya. Dan kita bisa tahu losses. Dan juga kita tahu tegangan ya, tegangan walaupun di sini tidak disebutkan, tapi sebenarnya kita ini adalah mengupdate tegangan dan sudut tegangan. Tentu keluaran dari proses iterasi ini adalah tegangan dan sudut tegangan. I ini artinya bus ya, sebanyak bus. Kalau ada N bus berarti I1 sampai IN ya. I1 sampai I sama dengan N, berarti V1 sampai Vn, delta 1 sampai delta N, kemudian aliran daya setiap saluran, dan losses setiap komponen saluran dan transformator ya. Kalau setiap komponen itu punya losses juga ya nanti. Nah, jadi jelas dari sini apa data awal yang diperlukan, kemudian output dari hasil studi aliran daya. Nah, proses ini, ini tugas berikutnya ini melakukan perhitungan step by step ya, langkah demi langkah sampai diperoleh nilai tegangan dan sudut tegangan yang memenuhi kriteria ini. Kemudian nilai-nilai yang lain akan dihitung, PQ slack bus dan PV Q di PV bus, dan aliran daya dan losses di sistem yang dianalisa ya. Ini ada contoh, silakan dikerjakan sekarang tugas ini ya.
Pertama sekali datanya ada di materi sebelumnya tentang matrik admitansi, silakan di download di sana. Sistemnya sama persis. Makanya nanti dapat admitansinya. Setelah dapat admitansi, sistem 3 bus itu bisa dihitung secara manual ya. Manual itu secara step by step, bukan menggunakan program komputer, tapi boleh menggunakan software yang lain seperti Excel ataupun MathCAD untuk mempermudah perhitungan ya. Nah, itu kemudian Anda hitung langkah demi langkah sehingga jelas tahapan perhitungan aliran daya ini. Oke, bisa nanti ya. Nah, mungkin ada pertanyaan? Kalau belum, silakan dilanjutkan dengan mengerjakan contoh 4.1 ya. Dikerjakan ulang masing-masing, sehingga kalau Anda kerja itu akan paham sebenarnya studi aliran daya itu ya. Akan menjadi paham. Tapi kalau melihat, kalau cuma hanya mendengar, itu cepat lupa. Melihat mungkin Anda bisa ingat ya, tapi kalau Anda tidak lakukan, Anda tidak akan paham. Baik, mungkin itu saja. Kita lanjutkan dengan belajar mandiri.